Sahabat manusia, selanjutnya kita akan membahas tentang tuple dalam pemrograman Python. Tuple. Tuple dalam bahasa pemrograman Python, kita aktifkan dulu laser pointernya, adalah salah satu metode penanganan kumpulan data dengan tipe data gabungan, selain list, set, dan juga dictionary. Tuple ini mirip dengan list. Cara pembuatan tuple sama seperti list. Demikian juga cara mengakses elemen-elemennya. Indeks atau elemen data tuple ditulis dalam tanda kurung biasa ya. Kalau list kan ditulis dengan tanda kurung kotak. Nah, kemudian tuple tidak seperti list. Kalau list itu bisa diubah-ubah ya datanya. Nah, kalau tuple, elemen-elemen suatu tuple hanya bisa dibaca saja atau tidak dapat diubah. Itu. Ini ya hal yang perlu diingat. Kemudian walaupun tidak bisa mengubah nilai data dalam tuple, tapi kita dapat menambahkan elemen baru pada tuple ya. Oke. Ini sedikit keterangan tentang tuple ya. Kemudian ini format penulisan tuple itu di sini ya. Caranya mirip dengan penggunaan list, yaitu ini adalah nama variabelnya apa saja ya, ikuti kaidah atau cara pembuatan variabel. Ini menggunakan variabel dengan nama underscore tuple. Untuk ini sesuai dengan keinginan kita ya, sesuaikan juga dengan kebutuhan. Misalkan ini datanya merupakan data tertentu yang itu perlu kita identifikasi atau perlu kita beri nama secara khusus, maka mungkin lebih baik seperti itu. Misalkan di sini ada contoh angka, maka nilainya di sini merupakan data angka semua gitu. Yang itu tipe datanya integer. Nah, ini cara penulisannya adalah dengan ini ditulis dulu nama variabelnya, kemudian dikasih sama dengan atau penugasan berupa sama dengan, kemudian data tabelnya ditulis di antara dua tanda kurung ya, kurung biasa, kurung buka, dan juga kurung tutup di sini. Kemudian di sini data-data tabelnya tuliskan, dipisahkan satu data tuple atau indeks tuple satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian untuk penomoran indeksnya dimulai dari indeks 0 ya. Data pertama adalah indeks 0, bukan indeks 1. Ya, dimulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya sampai indeks ke n. Nah, ini contohnya, contoh penulisan tuple. Ini ada dua contoh ya, untuk tuple dengan yang disimpan di variabel angka dan juga tuple yang disimpan di variabel data. Ini untuk tuple yang tampil angka ini adalah contoh tuple dengan tipe data yang sama. Kalau untuk data ini contoh tuple dengan tipe data yang berbeda. Ya, kita bisa lihat di sini ya, cara penulisannya ya. Angka sama dengan nilai tuplenya, data tuplenya ditulis di dalam dua tanda kurung, kurung buka dan kurung tutup yang biasa ya, langkung biasa. Dan di sini nilai datanya adalah semuanya untuk yang tabel angka ini semuanya integer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 data, 10 angka di sini. Ini berarti adalah contoh tabel dengan tipe data yang sama, yaitu integer semua. Untuk tabel data ini adalah contoh tabel dengan tipe data yang berbeda. Di sini kita lihat ada elemen tabel angka 4, 7, 5, kemudian di sini 7 lagi dan juga 9. Ini adalah integer. Kemudian ada elemen tuple yang berapa ini? 0, 1, 2, 3. Hello ya. Ini adalah anggota tuple yang tipe datanya adalah string, dan juga Indonesia ini ya. Ini juga string. Kemudian di tengah-tengah ini ada nilai 4,9, yaitu merupakan tuple atau anggota tuple yang dia bertipe data float. Nah, jadi di sini adalah contoh data tabel data ini adalah contoh tabel dengan tipe data yang berbeda isinya. Oke. Kemudian cara membuat dan juga mengubah tabel. Kalau mengubah ini saya beri warna merah karena memang mengubah nanti tidak diperkenankan ya. Tadi seperti keterangan saya sampaikan di depan. Jadi kita tidak bisa mengubah tabel. Mengubah datanya maksudnya, merubah. Oke, nanti kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah membuat tabel. Membuat tabel tadi untuk formatnya seperti yang sudah kami jelaskan di depan.
Itu adalah nama tabelnya, kemudian diikuti dengan perintah penugasan ya, sama dengan, dan kemudian dituliskan di sini data tabelnya. Di sini ada data tabel berupa string, jahe, kunyit, kencur. Kemudian di sini ada elemen tabel yang berupa data integer ya, angka ya, 5, 4, dan 9. Itu. Oke, nanti atau kita langsung praktekkan aja di PyCharm ya. Oke ya. Oh, kita buka dulu. Ternyata saya belum buka projectnya. Ya, baik, di sini sudah terbuka file project saya yang menjelaskan tentang tabel ini. Baik, kita mulai yang pertama di contoh yang di slide tadi, yaitu membuat tabel. Di sini adalah membuat tabel sesuai dengan penjelasan yang tadi, yaitu penulisannya adalah dengan menuliskan variabel yang merupakan penyimpan data tabelnya, atau sekaligus juga dia adalah nama tabelnya. Namanya data tabel gitu ya. Data tabel, yaitu di sini ada data string jahe, kunyit, dan juga kencur dan juga angka atau integer 5, 4, dan 9. Jadi totalnya ada berapa anggotanya? Ada 6. Jadi tetapi di sini indeksnya ada 5 indeks ya. Dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5, indeks kelima. Oke. Nah, ini adalah perintah yang pertama adalah menampilkan isi daripada data tabel ya. Variabel data tabel atau data tabelnya ya. Ini nama tabelnya. Kemudian kita akan menampilkan juga dua elemen pertama, yaitu dengan cara print ini, terus kemudian tuliskan nama tabelnya, yaitu data underscore tabel, diikuti dengan kurung kotak ya, yang di dalamnya karena kita ingin menampilkan dua elemen pertama, kita tuliskan dengan cara titik 2 baru kemudian 2 ya, ini maksudnya adalah menampilkan dua elemen pertama. Kemudian yang baris keempat ya selanjutnya, yaitu kita tuliskan untuk menampilkan ini data tabel yang terakhir, yaitu kita tulis print, kemudian tuliskan nama tabelnya ya, data underscore tabel, kemudian diikuti kurung kotak yang di dalamnya ada angka -1 ya, min, kemudian ikuti angka 1. Jadi yang maksudnya adalah ini menampilkan data yang terakhir. Caranya adalah seperti ini, dengan menuliskan di dalam tanda kurung kotak ini ya, dengan angka nilai -1. Nah, coba kita running ya program ini. Ini program yang ini aja yang berjalan ya, yang kita sudah uncomment ini, yang warnanya sudah tidak hijau lagi. Kalau yang ini kan kita jadikan komentar sementara. Oke, kita klik kanan, kemudian run tabel. Nah, di sini outputnya tampak di sini ya. Yang perintah print pertama adalah menampilkan semua data tabelnya ya, jahe, kunyit, kencur, 5, 4, 9. Nah, untuk yang perintah print yang kedua menampilkan dua elemen pertama, yaitu jahe dan kunyit ya. Jadi indeks ke 0 dan juga indeks 1. Jahe dan kunyit. Kemudian yang perintah print yang ketiga ini adalah menampilkan elemen yang terakhir daripada tabel dengan nama data tabel ini ya, yaitu elemen ke terakhir ya, namanya angka 9, itu datanya adalah angka 9. Demikian ya teman-teman, Robonesia sekalian, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah ini, mengubah tabel. Nah, ini saya kasih keterangan error ya, tidak diperbolehkan dalam tabel. Dalam bahasa pemrograman Python tidak diperbolehkan untuk mengganti data sebuah tabel itu. Nah, kita langsung aja kita coba ini program yang di sini, yang di PyCharm-nya kita coba ya. Nah, di sini adalah ada tabel dengan nama data 1 underscore tabel, datanya adalah nama provinsi ya, provinsi atau kota ini. Ada string Jawa, kemudian string Bali, NTT, dan juga NTB. Nah, di sini nanti kita akan perintahkan untuk mencetak data tabelnya. Kemudian di baris ketiga ini
Di sini kita akan mencoba bukan menghapus, mengganti ya, mengubah data tuple untuk elemen yang kedua 012, berarti NTT ini ya. Kita ingin menggantinya, mengubahnya dengan string kepri. Ini ya. Nah, kita akan coba ini. Yang terjadi apa? Nah, kita lihat aja, langsung klik kanan run tuple ya. Running. Nah, hasilnya adalah untuk baris pertama kedua programnya berjalan ya. Jadi mencetak atau menampilkan data tuple seluruhnya Jawa, Bali, NTT ini. Sini tercetak semua kan? Jawa, Bali, NTT, NTB. Nah, untuk perintah yang ketiga untuk dalam program ini yaitu ingin mengganti data ini NTT, data tuple NTT ini dengan kepri. Nah, ini adalah mengubah elemen kan? Nah, ini tidak diperkenankan. Dalam tuple untuk bahasa pemrograman Python kita tidak bisa mengubah nilai sebuah elemen tuple. Nah, di sini type error tuple object does not support item assignment. Jadi di sini tidak diperkenankan untuk mengubah, tidak disupport ya. Jadi Python tidak memperkenankan untuk merubah data sebuah tuple. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tuple dengan elemen tunggal. Untuk menjelaskan saja, di sini disampaikan bahwasannya dalam pembuatan tuple dengan elemen tunggal harus disertai tanda koma pada akhir elemen tersebut yang menandakan bahwa itu adalah tuple. Apabila tidak diakhiri dengan tanda koma, maka dianggap sebagai bilangan integer atau string biasa gitu ya. Nah, di sini ada contoh untuk memperjelas dulu ya. Jadi di sini ada tuple dengan nama A, B, C, dan D. Untuk A ini adalah datanya adalah string Rhobonesia, B ini adalah integer 27, kemudian C isinya adalah string Rhobonesia juga, cuma di sini ada komanya. Kemudian yang untuk tuple D ini ya, variabel D ya, ini isinya tuple angka 27 tapi di belakangnya ada koma ya, sama Rhobonesia ini 27, cuma bedanya yang C dan D ini ada komanya. Nah, untuk memeriksa apakah ini sebuah data biasa, yaitu kalau ini Rhobonesia berarti string, ini integer, dan C dan D ini apakah juga juga integer atau juga string atau integer. Ini adalah seperti di sini, keterangan di sini yang di belakang ada tanda komanya ini adalah nanti akan tipe datanya adalah berupa tuple ya. Kelas daripada data tersebut adalah tipe datanya apa gitu. Nah, cara penulisannya dengan tanda ini ya, perintah type. Jadi supaya mengetahui tipe data dari sebuah data itu apa. Kita langsung praktekkan aja di PyCharm-nya sini ya. Ini contoh tuple elemen tunggal. Nah, tadi sudah kan? Ini ada variabel A, B, C, D. Ini untuk menyimpan data ya. Nah, di sini data string Rhobonesia, ini data string string integer 27. Di sini string Rhobonesia tapi di belakangnya ada koma. Dan di sini ada integer tapi di belakangnya ada koma. Oke. Nah, terus nanti kita tampilkan. Di sini kita ingin cek ini tipe datanya untuk isi data variabel A ini yang isinya adalah string Rhobonesia ini apa? Datanya string apakah string ataukah tuple? Kalau yang ini juga sama. Yang tipe variabel B ini tipe datanya apa? Apakah dia integer ataukah tuple? Nah, kalau di sini kan ada tanda komanya ini. Nah, tadi sesuai dengan penjelasan yang di slide saya tadi, di sini adalah tuple. Nanti outputnya adalah informasi masing-masing tipe data untuk data yang tersimpan di A, B, C, dan ini apa. Oke ya, kita running dulu. Run tuple. Nah, di sini tertulis ya, dengan perintah print, tipe data A adalah, ini masuk kelasnya string, str ya. Kemudian B ya, yang tidak ada tanda komanya di belakang, ini integer, jadi integer biasa, ini data biasa. Nah, untuk C dan D ini karena ada komanya nih ya penulisannya, tipe data dia adalah tuple. Dia adalah data tuple ya. Oke. Ya, penulisannya ya tinggal ditambahkan tanda koma di belakangnya saja. Ya, di sini ada string Rhobonesia ditambah dengan diakhiri dengan tanda koma. Di sini ada yang ini ya, yang variabel D. Ini merupakan tuple angka 27 ya.
data tuple yang karena di sini di belakang walaupun dia integer kemudian diakhiri dengan tanda koma, maka tipe data dia menjadi tuple. Oke. Bisa dipahami ya rekan sekalian. Oke. Nah, selanjutnya adalah operasi pada tuple. Operasi yang dimaksud di sini pertama adalah operasi matematika atau aritmatika ya. Di sini adalah ada contoh untuk menambahkan dan juga mengalihkan data tuple ya. Kita kalikan di sini. Ini contohnya akan sama dengan yang di PyCharm. Kita langsung aja ke sini biar nggak dua kali ya. Oke, yang pertama adalah menambahkan dan juga mengalihkan data tuple ya. Oke, di sini ada ada tuple atau variabel ya. Variabel untuk menyimpan data tuple dengan nama herbal nih ya. Isinya adalah data tuple-nya di sini ada string, jahe, temulawak, kencur. Ya. Nama-nama bahan pembuat jamu ya. Itu. Kemudian nanti kita akan tampilkan di sini dengan perintah print herbal. Keseluruhan daripada data tuple herbal ini kita tampilkan. Nah, yang kemudian yang selanjutnya pada baris yang ini ya. Pada baris ini kita tambahkan. Di sini ada tuple herbal plus ya, ada perintah untuk menambahkan, ada operator penjumlahan, yaitu menambahkan dengan tuple kunyit, ginseng, dan juga integer ya. Integer 1, 2, dan 3. Jumlahkan. Nanti kita tampilkan. Jadi kalau ini yang pertama perintah print ini menampilkan data tuple yang di sini, yang awal. Nah, kalau yang perintah print yang kedua ini sama-sama herbal, nama ditulis dengan datif nama tuple-nya herbal ya, tapi bukan yang ini. Yang dimaksud adalah yang ini. Yang tuple variabel herbal yang ini. Oke. Kemudian ini sini ada variabel angka yang digunakan untuk menyimpan data tuple 2,27 ya. Ada dua indeks dua anggota nih. Dan di sini pada baris selanjutnya di sini untuk data yang ada dalam variabel angka ini ya, data tuple dikalikan dengan 3. Operasi matematika ya. Nah, kemudian kita tampilkan print angka. Nah, yang terjadi apa? Kita coba running dulu aja. Oke, di sini print pertama ya. Perintah print pertama menampilkan semua isi daripada data tuple herbal, yaitu jahe, temulawak, kencur. Tertampil ya. Nah, pada perintah print yang kedua ya, sama-sama print herbal di sini. Tapi herbal yang ditampilkan adalah data untuk variabel yang herbal yang kedua ini ya. Ditampilkan itu jahe, temulawak, kencur ditambah dengan ini, kunyit, ginseng ya. 1, 2, dan 3 di sini. 1, 2, 3. Oke, jadi dijumlahkan ya. Jadi menjumlahkan tuple itu bisa dilakukan di pemrograman Python. Kemudian di sini juga untuk angka perkalian ya. Jadi perkalian antara tuple data tuple angka dengan angka 3 dikalikan 3 ya. Di sini ada operator perkalian bintang dikali 3. Jadi hasilnya adalah data angka 2 dan 7 ini, data tuple angka ini dikalikan 3 kali, ditulis 3 kali. 25,7 di pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan di slide lagi, yaitu adalah operasi keanggotaan pada tuple ya. Operasi keanggotaan ini nanti menggunakan ini kata kunci atau perintah yang merupakan ya built-in di dalam Python ya, menggunakan kata kunci atau perintah in ya. Jadi kita nanti tujuannya adalah memeriksa apakah sebuah data itu ada dalam sebuah tuple. Itu intinya. Kita jelaskan di PyCharm-nya ya. Ya, kita akan periksa apakah sebuah data itu ada di dalam sebuah tuple. Benar atau tidak itu ya. Karena nanti outputnya adalah true or false atau nilai boolean ya, true or false itu ya. Benar atau salah. Nih, jadi di sini ada tuple dengan nama data 1 underscore tuple, nilai datanya, data tuple-nya adalah 11, 17, 19, 27, 37, 47. Nah, kita ingin cek nih. Di sini
Ya, kita akan tampilkan nanti dengan perintah print, dan kemudian ada kalimat tanya di sini, apakah sebuah nilai ini ya 15, 15, 27 ini anggota sebuah tapel yang ini itu. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. Jadi setelah apa namanya, kalimat kemudian tanda koma ya, ini biasa pembuatan string pada perintah print. Kemudian di sini dipisahkan dengan koma. Nah, kita mulai ngecek nih angka 11 apakah ada di dalam tabel bersama data 1 underscore tabel ya, gitu. Kemudian data 15 dengan perintah in ya. 11 in data, nama variabelnya, nama tabelnya, nama apa, nama data tabelnya ya. Kemudian 15 apakah di dalam tabel, kemudian 27 apakah juga di dalam tabel. Oke, untuk tahu kita jalankan dulu. Nah, kita cek 11 in data tabel di dalam sini nggak? Ada nggak di sini? 11. Ada, berarti benar, true. Di sini kan true kan? Oke. Kemudian cek yang kedua, 15 apakah benar anggota tabel? False jawabannya, karena memang 15 ini ya nggak ada di dalam data tabel ini. Nggak ada. Kemudian yang ketiga adalah 27. Apakah 27 adalah anggota tabel? Jawabannya true di sini. 27 nggak? Ada di sini. Oke. Nah, demikian cara memeriksa sebuah nilai. Ya, nanti nilai baik itu bisa string, bisa integer ataupun float, itu ada di dalam sebuah tabel ataukah tidak. Demikian ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah operasi min-max pada tabel. Jadi kita bisa juga memeriksa nilai maksimal, minimal dan juga minimal. Sorry, memeriksa apakah sebuah tabel itu atau paling enggak memeriksa ini ya, nilai minimal dan juga maksimal daripada sebuah tabel. Ya berarti nilai awal dan akhirnya kan tentunya. Kalau itu berupa angka, kita mungkin ya akan mendapatkan nilainya berupa angka. Tergantung nanti ya. Itu. Yang kalau dari sini kan kita tahunya adalah paling minimal adalah indeks 0 ya. Nah, itu 11 di sini. Kemudian indeks apa yang paling maksimal adalah indeks yang terakhir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indeks kelima. Nah, ini adalah data minimalnya adalah ini, data tabel, kemudian ini data maksimalnya. Oke. Nah, kita coba di PyCharm-nya. Ya. Di sini ya. Kita langsung menggunakan, kalau tadi pakai perintah in ya. Nah, untuk memeriksa minimal dan juga maksimal daripada sebuah tabel, datanya tentunya, nilai minimal dan juga nilai maksimalnya, kita menggunakan untuk minimal menggunakan kata kunci min ya, fungsi min. Kemudian untuk maksimal menggunakan kata kunci max gitu ya. Penulisannya seperti ini ya, min kemudian dalam kurung di sini datanya, data tabelnya kita tuliskan namanya apa. Di sini namanya sama dengan yang tadi ya, data 1 underscore tabel. Kita running run tabelnya, oke. Kemudian di sini sampai nilai ini ya, nilai minimum tabel adalah 11. Oke ya, berarti indeks yang ke 0 ya, cocok. Kemudian nilai maksimum tabel adalah 47, yaitu indeks yang terakhir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indeks kelima adalah nilai maksimalnya yaitu 47. Atau mungkin bukan indeks terakhir ya tepatnya. Coba kita lakukan perubahan ya. Mungkin nilai maksimal nilai paling besar ya. Coba misalkan 47-nya kita tulis di sini. Dan di sini tadi berapa tadi? Ini berapa? Tadi 27, di sini 47-nya. Di sini 37. 27 tadi ya. Oke, kita jalankan lagi. Mungkin akan tetap 47 karena nilainya bukan nilai yang paling awal, bukan paling akhir ya. Ya, masih 47. Jadi nilai maksimal itu nilai paling besar dan kemudian nilai minimal itu adalah nilai paling kecil. Nah, kita coba cek aja. 11-nya terus ini ya. Nah, 11-nya terus 27-nya terus ini. Nah, kita cek lagi. Oke, jadi supaya tidak salah ya, nilainya tetap sama, minimalnya ada tetap 10 minimum dan maksimumnya 11 ya, sorry. Nilai minimumnya tetap pada tabel itu tetap 11 dan juga nilai maksimumnya tetap 47. Nah, jadi salah tadi pembahasan pertama. Jadi nilai minimal yang paling kecil, nilai maksimal adalah paling besar. Bukan nilai minimal itu di indeks 0 dan juga maksimalnya di indeks yang terakhir, bukan, tapi dia adalah nilai yang paling kecil minimal, kemudian max adalah nilai yang paling besar dalam sebuah tabel. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan operasi yang keempat ya, operasi menghapus tabel. Jadi kita di dalam
bahasa pemrograman Python untuk tuple ini kita bisa menghapus sebuah tuple ya, misalkan nggak digunakan lagi pada sebuah operasi dan pemrograman yang kita buat ya. Oke, kita langsung aja ke ini, ke PyCharm lagi, menghapus tuple. Oke, di sini kita untuk menghapus tuple di sini kita coba buat dua buah tuple ya, data satu tuple dan juga data dua tuple. Data satu tuple isinya string, string integer 11, 17, 19. Oke. Kemudian data dua tuple ini isinya string nama kota ya, Wonogiri, Solo, Jogja. Oke ya. Nah, di instruksi yang ketiga di line ini, program pada baris yang ketiga, di sini ada instruksi del. Ini tujuannya adalah menghapus data tuple. Del data tuple 2, berarti yang data tuple 2 ini dihapus. Nah, kemudian dilanjutkan kita mencoba untuk tampilkan dengan perintah print data tuple pada data tuple 1, kemudian data tuple pada data 2 tuple. Kita coba tampilkan dua-duanya dengan perintah print seperti ini ya. Oke. Nah, kita coba jalankan run tuple. Nah, ternyata untuk perintah print yang pertama ini berhasil ya, menampilkan data tuple 1, yaitu nilainya 11, 17, dan 19. Nah, tapi untuk yang selanjutnya error. Kita ingin menampilkan isi data tuple yang itu di nama tuple data 2 tuple. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Karena sudah di delete. Di sini sudah di delete dengan perintah del data 2 tuple ini. Nah, tuple-nya udah di delete, bagaimana mau bisa ditampilkan? Nah, jadi di sini error. Perintah ini error karena data tuple-nya udah nggak ada. Gitu ya. Jadi di dalam bahasa pemrograman Python ini bisa kita melakukan hal seperti ini ya, menghapus data tuple ini ya. Jadi name error, name data 2 tuple udah nggak ada, is not defined. Did you mean data 1 tuple? Ya, bukan, karena memang sudah dihapus, jadi error. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya operasi mengemas tuple. Mengemas tuple di sini contohnya langsung aja di PyCharm juga. Oke. Mengemas, salah. Yang ini. Mengemas tuple. Misalkan di sini ada tuple yang isinya variabel ya. Ini variabel 6, 4, 5, koma ya, karena di dalam ini ada 3 variabel yang dipisahkan di dalam tanda dua kurung ya. Yang ini ada variabel 4, 5, 6 sama dengan ini disama dengan data tuple ya. 4, 5, 6. Ini dengan ditulis 4, 5, 6, ini dengan angka yang berupa integer ya berarti ya, 4, 5, 6. Ini adalah cara pertama untuk mengemas tuple. Kemudian yang kedua ini cara kedua, ini ditulis langsung tanpa tanda kurung ya, 7, 8, 9. Seperti ini 7,8,9. Kemudian disama dengan kalau di sini adalah ditulis ini variabel berarti ya, 7, 8, 9. Di sini 7 ditulis dengan integer ya, 7,8,9 seperti ini. Nah, kita coba tampilkan print untuk ini ya. Kita tampilkan data yang ada dalam ya sudah kita kemas ini ya dengan kemasan 4, 5, 6 ini ya. Variabel 4, 5, 6. Kemudian print 7, 8, 9. Nah, yang tertampil apakah? Yang tertampil apa? Kita tampilkan dulu. Nah, yang tertampil adalah nilainya. Ketika kita melakukan perintah print dengan seperti ini caranya. Print yang ini ya, berarti yang variabelnya yang kita tulis 4, 5, 6 ini 4,5, 4,6 4,5,6, maka yang tertampil adalah nilai data 4, 5, 6. Kemudian untuk yang print 789 ya, 7,8,9 yang ditampilkan adalah data 789 seperti ini ya. Oke, ini adalah cara pengemasan data tuple. Mungkin nanti akan bermanfaat kalau kita ya sesuatu pas bikin program kayak butuh bikinnya seperti ini nih. Nah, bisa kita gunakan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah
mengoperasi menukar data tuple. Oke ya, menukar data tuple. Ini contohnya langsung dian aja di PyCharm juga. Oke ya, biar nggak dua kali penjelasannya. Karena contoh yang saya tulis di PyCharm dengan yang di slide sama. Oke, di sini ada variabel u, isinya adalah data integer 30, kemudian variabel v disamadengankan atau isinya adalah data integer 70. Nah, untuk menukar proses mengemas tuple dan menukar datanya ini seperti ini. Jadi u, v. Jadi u, v kan di sini kan ada, kalau kita lihat datanya kan 30,70 nih. Nah, kita balik nih. V, u, v sama dengan v, u. Nah, nanti yang terjadi adalah data u yang ini sekarang 30 nanti akan berubah kan nih ya, uv sama dengan vu. Jadi uv sama dengan vu kan terbalik ya. U dulu, kemudian di sini disamakan dengan v. Berarti nanti u sama dengan v, v sama dengan u. Berarti apa artinya? U yang tadinya 30 jadi 70, V yang tadinya 70 jadi 30. Jadi ditukar ya. Nah, gitu kan. Nanti kita, dan ini kita tampilkan dengan perintah print seperti ini ya. Nah, ini variabel U-nya kita tampilkan nanti jadi berapa. Nah, kita buktikan ya. Kita running programnya. Nih, nilai data U ya adalah 70. Padahal untuk awalnya kan U-nya 30 kan. Nah, jadi tertukar sekarang. Nilai data V-nya 30. Tadi awalnya 70. Gitu. Ini adalah cara menukar data tuple. Kemudian selanjutnya konversi tuple menjadi list. Nah, kita bisa melakukan hal seperti ini ya pada pemrograman Python. Jadi data tuple ini kita bisa ubah menjadi list. Oke ya, kita langsung ke PyCharm-nya juga aja supaya lebih jelas. Nah, ini yang terakhir ya, penjelasan tentang tuple yang terakhir yaitu konversi tuple menjadi list. Nah, di sini kita peroleh data sebuah tuple dengan nama data tuple 2. Nah, anggotanya atau elemen daripada tuple itu adalah string Taufik ya, kemudian 377 dan juga 477. Ada 3 ya. Ini data tuplenya. Nah, kemudian kita akan mau konversi nih. Ini kan tuple nih sekarang. Statusnya tuple nya. Tulisannya kan jelas nih. Di sini tanda kurungnya kurung biasa. Nah, untuk melakukan konversi tuple menjadi list itu seperti ini caranya. Kita siapkan dulu sebuah variabel. Ini saya tulis t ya, variabel t. Kemudian kita tuliskan sama dengan di sini. Kita gunakan kata kunci list untuk mengubah data tuple 2 ini, tuple dengan nama data 2 tuple ini menjadi list, yaitu dengan perintah list. Kemudian di dalam kurungnya kita tuliskan nama tuplenya yang akan kita rubah menjadi list. Oke, nanti kemudian kita tampilkan nih, coba kita tambahkan print hasil konversi menjadi tuple. Nah, menjadi list ya. Ini ya, hasil konversi tuple menjadi list. Nah, kita tampilkan data daripada t ini ya, data daripada variabel t. Nah, kemudian untuk memastikan apakah benar sih dia sudah jadi list. Nah, kita coba nanti tipe data yang ada dalam variabel t itu apa maksudnya? Sorry. Ya, kita tuliskan di sini perintah type, kemudian di sini kita tuliskan nama variabelnya untuk mengetahui tipe data daripada variabel t itu apa, isi datanya. Oke, kita running dulu. Oke, hasil konversi tuple menjadi list di sini ya. Lihat nih. Jadi kalau tuple kan kurungnya kurung biasa ya. Kalau yang list ini adalah kurungnya kurung kotak. Nah, datanya sama. Taufik 377 kemudian 477. Nah, dia sekarang apakah benar-benar list? Maka kita lihat yang selanjutnya, kita cek di sini kan ada perintah type t, type nama variabelnya. Jadi tipe data variabel t adalah kelas list. Jadi dia sekarang bukan lagi tuple tapi adalah list gitu. Oke ya, rekan Robonesia sekalian, penjelasan saya tentang tuple dalam pemrograman Python.